masing-masing. Bapak dan Ibu, walaupun sebagian sudah sepuh, saya tetap ingin mengajak Bapak Ibu, tidak ada istilah kata terlambat, ya, tidak ada istilah kata terlambat. Sehingga pagi siang ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Karena saya memperhatikan, karena SN dari tahun 85, banyak sekali masyarakat Indonesia maupun manusia pada umumnya menyia-nyiakan hidupnya, tidak menjadi versi yang terbaik, ya. Karena apa? Karena tidak paham kepada dirinya sendiri. Banyak profesor, banyak orang jenius, tapi tidak pernah kenal kepada dirinya sendiri. Kebanyakan belajar ilmu di luar dirinya sampai tidak paham kenapa dia sakit, kenapa dia menderita, kenapa dia menjadi stres, dan sebagainya. Nah, pagi ini kita membahas secara lengkap. Sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa oleh-oleh dari Republik Ceko. Bulan Mei yang lalu saya dengan istri dan Mas Saryono sebagai Dewan Guru diundang ke Republik Ceko, khususnya di rumah sakit University Hospital Olomouc. Jadi itu university tapi sekaligus rumah sakit. Apa yang menarik mereka mengundang kita untuk memberikan pelatihan SN di sana? Jadi sebenarnya orang-orang Barat sekarang banyak menyadari penyakit-penyakit kronis itu tidak ada obatnya. Bahasa sederhana, berobatlah ke dokter sampai mati, bukan sampai sembuh. Karena tidak ada obatnya. Apakah orang tekanan darah tinggi bisa sembuh sama dokter? Ya, tergantung sama dokter seumur hidup. Diberi obat yang katanya obat padahal tidak menyembuhkan, hanya menekan gejalanya supaya tidak meledak. Gak makan obat, kumat lagi, dan semua penyakit sejenis itu. Kepala proyeknya itu dari psikiatri, ya, Pak Alis Gerambal, itu lebih jelas lagi. Pasien yang disodoran kepada kita itu anak-anak muda umur 30-an, itu sudah banyak mau bunuh diri. Dikasih obat penenang bukannya sembuh, makin lama makin banyak, makin teler, makin parah, bukan makin sembuh, ya. Ini sendiri mereka sudah menyadari ternyata pengobatan barat itu hubungan dengan industri farmasi. Bahasa terangnya jualan sebetulnya. Kalau kita datang ke dokter, selesai diperiksa, diberi obat, apa pesannya? Minggu depan datang lagi ya. Terus begitu langganan terus sama dokter, ya. Yang mensuplai farmasi ya dari perusahaan farmasi. Jadi menjadi industri di dunia ini, ya. Kalau manusia tidak sadar bahwa sebetulnya pengobatan barat adalah pengobatan yang tidak menyembuhkan. Kita dibuat tergantung kepada obat-obatan itu tanpa menyembuhkan. Banyak kasus dokter ahli penyakit dalam nangani diabetes, dia meninggal karena diabetes. Dokter penyakit ginjal menangani gagal ginjal, dia meninggal gagal ginjal, dan sebagainya. Jadi dokter sendiri sebenarnya menyadari apa yang di dalam tubuhnya adalah tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan farmasi itu. Terus bagaimana? Dari dulu SN saya beri sederhana bahasanya. Penyembuh terbaik adalah tubuh dan jiwa kita sendiri, bukan yang lain. Tubuh dan jiwa ini penyembuh terbaik. Dan saya sudah mempraktekkan dari kecil. Saya kalau dulu waktu kecil main layangan, kena beling, saya obati? Enggak. Saya bersihkan, tutup, sembuh sendiri. Kenapa? Karena tubuh kita ada mekanisme menutup luka itu sendiri. Kalau lukanya lebar, dokter itu bantu hanya menjahit supaya cepat penyembuhannya. Menutup luka itu tubuh kita sendiri. Dokter mau operasi pasien, dijahit,
itu mempercepat penyembuhannya, bukan tubuhnya sendiri. Nggak ada obat-obatan yang bisa membuat luka itu sembuh, nggak ada. Tubuh kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah menerima DSN, syukurlah itu dengan apa? Latihan yang baik. Karena itu cara Bapak Ibu itu tidak tergantung obat-obatan, tetap bisa sehat dan bugar sampai umur berapapun. Ya. Karena manusia itu sebetulnya tidak dibatasi sebenarnya usianya, kita sendiri yang membatasi sendiri. Karena menurut alamiahnya, sunatullahnya, tubuh kita diberi kesempatan hidup 5-6 kali lipat masa pertumbuhannya. Jadi kalau Bapak Ibu masih tumbuh sampai umur 20 tahun, bayangkan Bapak Ibu punya potensi hidup 100-120 tahun. Dan itu sudah dipraktekkan oleh orang Jepang dan lain-lain negara yang disebut Blue Zone. 5 negara, 5 tempat yang manusianya di atas 100 tahun banyak. Bahkan di Jepang sekarang hampir mendekati 100.000 orang yang umurnya di atas 100 tahun. Tidak main-main. Kenapa mereka bisa? Kita bahas bersama. Mari kita kenali dulu diri kita supaya kita bisa menjadi nanti versi terbaik. Ya. Saya menekankan bahwa menjadi versi terbaik itu adalah pilihan dan ikhtiar. Bukan karena gen, karena DNA dari orang tua itu hanya sekitar 20%. Itu pengingat kepada kita. Jadi kalau di atas kita, bapak ibu kita itu meninggal karena sakit ini, sakit itu, nah hati-hati, dalam tubuh kita ada gen itu. Jangan dimunculkan. Justru kita menjaga. Menjaga apa? Menjaga pola hidup yang lebih baik. Jadi ingat bahwa versi terbaik itu adalah pilihan dan ikhtiar. Bukan karena nasib, bukan karena takdir, karena pengaruhnya hanya 20%. Saya selalu menggarisbawahi tidak akan berubah nasib suatu umat kalau dia tidak berusaha merubahnya. Ya. Jadi kita dapat gen dari orang tua, meninggal serangan jantung, meninggal karena stroke, meninggal karena gagal ginjal, tidak akan berubah kalau kita tidak merubahnya. Kita punya kesempatan 80% merubahnya. Kita bisa bayangkan tubuh kita itu terdiri dari 30 triliun, 37 triliun, bayangkan. Kita nggak paham tubuh kita ini, sel tubuh kita sebanyak 37 triliun. Betapa luar biasanya manusia ini, yang dibagi sampai sekitar 20 tipe. Ada sel yang ngurus jantung, pembuluh darah, paru-paru dan lain sebagainya. Ya. 37 triliun itu sel yang kita miliki. Dan apa yang kita lakukan di SN? Kita latih sampai tingkat sel. Bapak Ibu kalau tidak makan, tidak minum, menurut penelitian intermittent fasting itu kira-kira 3 hari 3 malam kalau nggak makan, itu sel itu baru berubah. Kalau napas gak sampai 2 menit, gak sampai 3 menit, sel itu sudah berubah. Itu luar biasanya napas. Karena apa? Karena makanan paling penting dari dunia adalah oksigen. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ngatur tubuhnya, ngatur napas dengan baik, maka Bapak Ibu bisa mengendalikan kehidupan selnya dengan baik. Ya, kuncinya napas. Saya selalu mengatakan napas adalah inti hidup. Siapapun yang tidak bernapas dengan baik dan benar, tidak usah takut dengan penyakit. Mari kita berikan ikhtiar usaha yang terbaik agar tubuh kita tumbuh menjadi optimal sebaik-baiknya. Kenapa demikian? Saya selalu menyaksikan banyak sekali manusia yang justru tidak pernah mencapai puncak prestasi dari tubuhnya. Justru banyak yang merusak. Anak-anak muda sekarang umur 20-30 udah stroke, udah kena penyakit gula macam-macam. Karena apa? Karena tidak pernah mereka mengembangkan upaya terbaik untuk meningkatkan kualitas versi yang terbaik. Ini saya
ingatkan kepada yang sudah berumur bahwa belajar itu, bahasa Nabi itu belajar itu sampai ke liang lahat, belajar itu sampai kita mati. Jangan bosan untuk memperbaiki diri, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama kepada diri kita sendiri dulu. Ini yang selalu diberikan contoh oleh Nabi. You are what you do, not what you say you do. Kita ini apa yang kita lakukan, bukan yang keluar dari mulut ini. Manusia tidak bisa berkembang berkualitas karena apa? Banyak omong, gak ada tindakan. No action but only. Makanya kalau di action saya tekankan, kalau sampai ada pelatih yang sakit-sakitan, lebih baik keluar dari SM, karena tidak memberi contoh yang baik. Ngajari orang sehat kok dia sakit, kan nggak benar. Ada kiai nggak sholat, ya nggak benar kan? Ada dokter penyakitan, ya nggak benar kan? Memberikan contoh yang terbaik, bukan apa yang keluar dari mulut kita, tapi apa yang kita lakukan. Ya, Nabi adalah uswatun hasanah, itu yang harus kita panuti. Dunia ini akan berubah dengan contoh yang kita berikan, bukan dengan omongan kita. Tidak akan pernah berubah. Ya. Indonesia tidak bisa maju karena banyak yang pintar bicara, tapi tidak ada yang pintar membuat sistem yang lebih baik. Ya. Ini kelemahan orang Indonesia. Orang Indonesia itu malu bertanya, padahal tidak tahu. Maka Sang Buddha itu mengatakan, orang yang bertanya satu pertanyaan itu jadi bodoh cuma sementara. Setelah dapat jawaban, dia jadi orang pintar. Tapi kalau yang nggak pernah bertanya, apa jadinya? Bodoh, goblok seumur hidup. Forever. Ya. Sudah salah ngeyel. Makanya ada yang mengatakan, kalau orang itu tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tinggalkan. Itu orang goblok, bodoh, tinggalkan. Gak akan bisa maju. Oh, udah sakit, sakit selamanya dia. Karena apa? Karena nggak mau berubah. Ya, karena tidak mau bertanya mana yang lebih baik, mana yang benar. Kalau kita punya mimpi ingin sehat dan bugar sampai akhir hayat kita tidak pernah sakit, itu sebenarnya sederhana kok. Action saja, lakukan. Tidak hanya mimpi, tidak hanya niat. Action itu jembatannya ke sana. Gak sulit. Jangan cuma hanya niat, tapi lakukan. Inilah yang sering di Indonesia terjadi ya. Ini kalau ada Rumi, kita itu bisa ngajari orang-orang yang terpelajar. Itu cuma satu fakta saja ilmiah sudah ngerti. Tetapi kita tidak bisa meyakinkan orang, tidak bisa memberitahu dia dengan baik, walaupun dengan 40 fakta kalau orang itu bodoh, goblok. Jadi jangan sampai salah keyakinan di situ. Makanya dalam Islam itu pakailah akal. Afala takilun. Gunakan akal itu supaya tidak terbawa fanatisme yang tidak benar. Ya. Jadi satu orang yang ideal itu dikasih penjelasan sampai 40 fakta ilmiah pun dia tidak akan mengerti. Namanya ideal. Bapak Ibu yang sering kejadian di masyarakat kita yang menyebabkan kita sering stres. Yang pertama, coba suami istri naik keledai. Terus ada orang ngomong, kasihan keledainya ditumpangi 2 orang. Terus turunlah yang satu, istrinya yang turun itu kan. Nah suami yang naik. Apa kata orang?
kejam kali suamimu itu. Ya, istrinya suruh jalan, dia naik keledai. Berikutnya apa? Ganti, istrinya sekarang naik. Apa katanya? Bodoh kali suaminya. Kenapa kok istrinya naik kuda sendirian? Akhirnya karena pusing kan dengar omongan orang, akhirnya apa? Dituntunlah keledai itu. Itulah hidup kita Bapak Ibu. Selalu terpengaruh oleh omongan orang. Gak benar. Hidup yang bahagia itu kita punya prinsip sendiri yang benar. Jalankan. Ya. Gak usah dengan kiri kanan. Nah kita susah juga nggak ditolong, nggak dibantu orang. Ya. Ini harus punya prinsip sendiri. Jangan hidup di atas penilaian orang lain. Nasihat kepada kita kalau baik benar terima. Kalau cuma pendapat yang nggak jelas nggak usah. Jadi kita tidak akan pernah sampai tujuan yang ingin kita raih kalau setiap ada anjing menggonggong kita lempari batu. Kapan kita sampainya? Jadi kok ada orang ngomong ini ngomong itu kita tanggapi, nggak pernah kita sampai tujuan kita. Ya, selamanya kita hanya di jalan, nggak pernah. Jadi ingatlah cita-cita, tujuan kita, jalan lurus ke sana. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah ini saya ingatkan karena ini musim-musim media sosial ini fitnah, kadang jadi fitnah jariah ini. Ya di forward kemana-mana nggak benar forward terus gitu ya. Jadi sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita mengetik sesuatu, ya, perhatikan dulu. Pertama, apakah itu berita itu benar? Ya. Yang kedua, apakah itu perlu? Penting. Yang ketiga, apakah itu sesuatu yang menyenangkan orang? Sesuatu yang baik? Kalau tidak, ngapain diteruskan? Kalau kita teruskan, nanti kita teruskan, apalagi di grup ya, nanti grup teruskannya jadi berapa itu? Wow, itu jadi fitnah berjamaah tuh, jariah lagi sampai kiamat coba. Amal jariah gak punya, yang ada dosa jariah coba. Itu yang kita lakukan ya sekarang ini. Jadi hati-hati bermain media sosial, jangan hanya terbawa di situ. Ini yang bagus sekali dan ini yang banyak orang Indonesia lakukan. Orang Jepang, dia kalau naik kereta api, dia sadar sudah salah naik kereta api, stasiun berikutnya dia langsung turun. Supaya apa? Supaya nggak kebablasan. Makin kita jauh lewati, baliknya makin susah. Itulah hidup kita. Kalau kita berbuat salah, itu kan manusiawi. Tapi jangan terus diam saja, lakoni terus sampai ujung sana. Baliknya apa? Mumet. Susah. Ya. Tahu salah, cepat balik kanan. Tahu kita malas latihan, besoknya rajin latihan. Itu. Udah bolos sekali latihan, enak ya gak latihan, besok gak latihan lagi. Terus kebablasan, mulai lagi, seperempat mati. Karena kalau udah gak olahraga itu mulai itu megah-megah. Ya, tapi kalau sudah rutin, nyaman. Gak merasa apa-apa, enak, nyaman. Jadi jangan kalau berbuat salah itu dibablaske, ya. Balik cepat menuju yang baik. Saya singgung ini juara dunia lari maraton. Apa yang sering dibilang orang itu? Capek, terlalu pagi, terlalu dingin, terlalu panas, bla bla bla. Semua alasan tidak membuat kita menjadi unggul. Alasan apapun itu melemahkan kita. Bismillah, keluar rumah, gerak. Lawannya itu bukan orang lain kok, otak kita sendiri. Nanti saya cerita, saya lomba juga begitu. Bukannya enak, udah 24 jam otaknya udah nakal. Ngapain pula jauh-jauh keluar negeri cuma hari begini? Ininya udah, otaknya udah nakal, udah berhenti tidur. Begitu aja. Ternyata
48 jam juga kuat, nggak apa-apa tuh. Jadi setannya ada di otak kita ini, bukan setan yang di luar itu. Kita ini setannya itu. Itu. Caranya ya aja pakai celana panjang, pakai jaket, olahraga tetap. Ya. Konsistensi itu menjadi jiwa kita akhirnya kalau kita punya disiplin menjadi identitas. Nah, dengan konsisten apa yang terjadi? Terjadilah kemajuan. Terjadi peningkatan kualitas karena adanya konsistensi. Jadi lebih baik kalau Bapak Ibu itu latihan rutin seminggu 2 kali atau 3 kali daripada latihan 1 bulan terus libur 1 bulan. Itu namanya nggak konsisten. Ya, rutin seminggu 3 kali itu lebih baik daripada latihan sebulan terus nggak libur terus libur 1 bulan. Nggak ada gunanya. Karena apa? Tubuh tidak beradaptasi menjadi lebih baik. Tubuh ini hanya bisa tumbuh menjadi lebih baik dan lebih kuat kalau lakukan bertahap, teratur, ya. Dan harus diulang terus-menerus. Itu yang buat tubuh menjadi meningkat terus. Nah, ini yang paling penting yang saya singgung di tengah tadi, bahwa hidup bukan di atas penilaian orang lain. Buktikan kepada diri kita sendiri, bukan kepada dunia, bukan kepada orang lain. Kita ingin sehat bukan ditunjukkan kepada orang lain. Ya. Orang lain akan bisa melihat sendiri. Ya. Saya kalau ikut lari rombongan di stadion gitu, mana ada orang percaya saya umurnya 63? Gak ada. Bareng lari mahasiswa ketinggalan kok. Ya. Lihat kepala saya baru agak percaya. Oh, lihat larinya nggak percaya. Lihat posturnya mana percaya. Postur 63 kok masih seperti ini. Dikira saya lulusan AKB malah. Ya, buktikan kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Terus apa yang kita harapkan dengan latihan SN? Inilah yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu bisa sehat dinamis, tidak akan pernah ada penyakit. Nanti saya tunjukkan hasil lab saya dan lain-lain. Ya. Yang namanya orang udah sehat dinamis itu bugar. Kalau orang yang bugar tidak akan pernah sakit. Sakit apapun tidak akan pernah kena. Pertama, jantung parunya bagus. Kalau jantung parunya bagus, tidak akan pernah ada penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, macam-macam tidak akan pernah. Penyumbatan tidak akan pernah terjadi. Ya. Yang kedua, kekuatan daya tahan ototnya bagus. Tidak akan pernah dia cedera karena pekerjaan sehari-hari dan lain sebagainya. Ya, karena dia punya kekuatan daya tahan otot bagus. Ya. Manusia sekarang kadang-kadang jalan aja sudah, iya sudah malas. Saya itu paling malas reuni Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena ketika reuni saya baru merasa tua. Nah, teman saya udah tua semua. Jalannya sudah ada yang begini-gini, sudah ada yang kaki 3, macam-macam. Ada yang keluarnya udah serangan jantung, kanker, saraf kejepit, macam-macam. Ternyata saya sudah tua gara-gara reuni. Kalau nggak reuni saya nggak merasa. Nah, tadi pagi aja saya masih ketemu. Yang kesini saya masih lari 22 kilo. Mereka jalan aja udah susah. Kelunturan otot dan sendi. Semakin kita berumur Bapak Ibu, ya, biasanya makin kaku. Jadi latihan SN buat kita lentur. Orang yang otot dan sendinya kaku, jangan lupa itu mayat itu yang kaku. Jadi kalau orang otot sama sendi udah kaku, mendekati jadi mayat. Hati. Saya senang tuh kalau ada pengukuran kelenturan ya. Itu orang S itu excellent semua, bagus. Lentur karena apa? Karena gerakan kita menarik semua, ditarik semua. Jadi persendian ototnya lentur semua, bagus. Komposisi tubuh. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati. Komposisi tubuh itu berubah. Ketika kita masih muda, itu otot lebih banyak dari lemak.
Semakin orang tambah umur, metabolisme melambat, maka yang numpuk adalah lemak, ototnya berkurang. Makanya di SN ada latihan namanya pengendalian keras sama gabungan pengendalian keras. Untuk apa? Untuk menumbuhkan ototnya. Jadi komposisi tubuh itu menunjukkan umur biologis seseorang. Kenapa saya umur biologisnya 28? Karena saya masih berotot. Jadi kalau diperiksa metabolismenya, metabolisme umur 28. Ya, dia akte kelahiran aja 63. Untung saya nggak pernah nunjukkan. Jadi saya nggak umur 63. Ya, jadi hati-hati Bapak dan Ibu. Bagaimana mencegah supaya komposisi lemaknya tidak tambah? Pertama, latihan gerakan dasar itu keras dan cepat. Ya. Kalau buat jurus 3 ya betul-betul ya, jurus 1. Jadi sampai ototnya itu tumbuh ya. Jadi jangan melambe. Jadi latihan yang benar Bapak dan Ibu itu tidak nyaman ketika sedang latihan. Itu yang benar. Keras dan cepat. Selesai 15. Itu yang benar. Oh, 15. Cuma tadi belum diangkat. Itu gak berikan manfaat maksimal. Otot itu tumbuh, paru-paru membesar, jantung membesar, itu karena merasa tidak nyaman. Ingat ya, tubuh itu sangat cerdas. Kalau dia merasa tidak nyaman, dia baru tumbuh menjadi lebih kuat. Kalau dia merasa nyaman, dia justru menurun. Ya contoh, kalau kita latihan beban ya, pertama latihan beban 10 kilo, waduh berat. Tahu apa yang terjadi 2 bulan kemudian? Jadi ringan. Karena apa? Karena ototnya tumbuh, serat-seratnya tumbuh yang baru, jadi kuat. Terus bagaimana kalau tetap 10 kilo? Menurun. Otot itu menyusut lagi. Jadi tubuh itu perlu ditantang. Itu gunanya tingkatan di SM. Makin tinggi tingkatannya, makin berat, supaya merangsang tubuh itu tumbuh terus. Jadi kalau ada yang latihan pengendalian halus tidak berkeringat, salah latihannya. Napasnya pasti bocor. Oh, tahan napas lebih lama ya di pengendalian itu dibanding dasar. Ya. Jadi tingkatan itu memang sudah dibuat makin lama makin berat supaya tubuhnya tumbuh terus. Makanya tingkatan tertentu ada tes kebugaran itu karena itu. Harusnya kebugaran Bapak Ibu sudah semakin tinggi tingkatan semakin bagus. Ya. Pertama kondisi lemak itu ingat gerakan ototnya, ya keras dan cepat. Di PK juga begitu. Ketika buat PK itu, ya kalau buat PK selalu dari awal ini sudah diperkeras, ya. Ini keras beneran. Kalau sudah sampai 5 langkah keluar, ini sangat baik, pasti dia tumbuh. Terus berikutnya adalah jaga komposisi tubuh itu, jagalah pasokan. Jangan terlalu banyak masuk karbohidrat yang nggak dipakai. Apalagi karbohidrat yang sifatnya karbohidrat sederhana. Apa karbohidrat sederhana? Nasi putih, roti putih, ya. Makanan-makanan olahan atau istilah ultra processing food, ya. Itu yang menyebabkan peningkatan lemak cepat sekali terjadi dalam tubuh. Ya. Indonesia sebenarnya luar biasa, karbohidrat kompleksnya sebenarnya bagus ya. Jagung, ubi rambat, ubi kayu, beras merah, beras hitam. Banyak makanan-makanan yang buat kita sehat sebetulnya. Jangan selalu tergantung kepada nasi putih, juga jangan tergantung kepada roti yang lembut itu, ya, karena itu karbohidrat sederhana. Apa yang terjadi kalau kita makan? Ketika kita makan nasi putih atau tepung, karena dia tidak berserat, maka glukosanya langsung meningkat drastis. Istilah sononya glucose spike. Spike glukos ini meningkatnya
glukosa, bagi tubuh itu racun. Maka keluarlah dipaksa insulinnya keluar. Untuk apa? Menangkap gula ini supaya dimasukkan ke sel, gak boleh deh banyak-banyak di darah. Kalau setiap kita makan ini dipaksa terus insulin keluar dengan keras, apa yang terjadi? Nah, gampang rusak. Kalau nggak rusak, apa yang terjadi? Sel mogok, resistensi terhadap insulin. Sel nggak mau terima insulin, maka terjadi diabetes tipe 2. Ini penyakit diabetes tipe 2 itu bisa sembuh. Bukan penyakit kronis, itu bisa sembuh kalau kita latihan dengan baik, ya. Kita jaga makan dengan baik, sembuh. Saya sudah banyak pasien seperti itu. Yang penting dia mau bergerak, jaga makannya, jangan karbo sederhana aja masuk, ya. Jangan stres, sembuh. Ini juga nggak sulit. Pokoknya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali mati. Setelah mati mau diapain lagi? Dengan obatnya. Terus bagaimana kita tahu bahwa kita kelebihan karbohidrat? Gampang kok. Saya dari SMA Bapak dan Ibu, ukuran celana saya tidak pernah berubah, 29. Jadi tahunya kan gampang. Sekarang WHO juga menegaskan, jangan tergantung berat badan. Kalau berat badan adalah itu dibilang obesitas. Padahal isinya otot semua. Jadi yang lihat itu lingkar pinggang dibanding lingkar perut. Kalau untuk perempuan, lingkar pinggangnya sama lingkar perutnya itu yang baik 0,8. Kalau lebih dari 0,8 itu sudah mulai masuk gemuk. Untuk laki-laki 0,9. Jadi kalau di rumah ada meteran diukur aja, pinggangnya ini berapa, nanti perutnya berapa, dibagi. Ya, untuk ibu-ibu 0,9 maksimal. Bapak-bapak 0,9 bapak-bapak, ibu-ibu 0,8. Karena apa? Karena biasanya ibu-ibu lebih besar. Ya, gampang kan? Mau lebih gampang lagi? Saya beri contoh. Saya setiap habis mandi berkaca, lihat tubuh saya sendiri. Wah, bagus. Kalau bapak ibu lihat tubuhnya sendiri nggak suka, apalagi malaikat, cepat dicabut nyawanya. Kan gampang tuh, lihatnya tubuhnya sendiri. Ini nanti yang di 3 itu dia bisa mengalahkan yang keempat. Ya, penelitian di Cambridge University itu. Jadi di statistiknya orang banyak. Jadi kalau kita kata bahasa agama itu sunatullah, karena statistiknya itu melibatkan orang yang sangat banyak. Jadi di absen berdasarkan aktivitas, bukan dari tubuhnya. Yang pertama meninggal itu adalah orang yang gemuk dan tidak suka bergerak. Sudah jelas kan itu? Kita bisa buktikan tetangga keluarga kita pasti begitu. Sudah gemuk, malas bergerak, itu pasti dipanggil duluan. Nah yang buat kaget orang Inggris, yang kedua mereka nggak nyangka. Yang kedua dipanggil malaikat maut itu orang yang beratnya normal, tapi nggak suka bergerak. Ya, normal berat badannya itu, tapi nggak suka bergerak. Nah yang ketiga ini yang buat senang orang yang gemuk. Ternyata orang yang gemuk tapi suka bergerak, urutan ketiga dia dipanggil Tuhan tuh. Ya, gara-gara dia suka bergerak walaupun gemuk. Alhamdulillah. Ini hanya fisik yang kita bicara, sehat batin. Ternyata sehat batin itu kalau yang kita rasakan ya, nanti kita bicara tentang hormonalnya. Ya kita rasakan hidup itu tenang, damai, bahagia, dan bebas dari stres. Itu yang disebut sehat batin. Karena apa hubungannya dengan tubuh ini? Ternyata orang yang sehat batin, dicek darahnya, itu isinya apa? Serotoninnya, endorfin, dopamin, oksitosin itu tinggi kadarnya dalam darah. Itu yang kita dapatkan dengan latihan SN. Kalau orang latihan SN yang benar, dia akan merasa fresh, merasa tenang. Kenapa? Semua hormon dalam tubuhnya ini meningkat. Ya, dampak ke dirinya itu. Jadi kalau sampai ada orang SN itu masih suka marah, itu pasti salah latihannya.
Karena penelitian Profesor Rojak di Makassar itu, dengan latihan SN makin tinggi tingkatannya, itu tingkat anxiety-nya itu menurun. Ya, dia dengan konsep MMPI itu kelihatan depresi, anxiety macam-macam menurun. Makanya itu dipakai di Ciko untuk pasien-pasien yang stres dan sebagainya itu. Gimana kalau saya masih suka stres, suka pusing? Ini nasihatnya ini. Kita lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Jadi ngapain kita pusing, stres, mikir apa-apanya tadi? Ya. Ingat, lahir tidak bawa apa-apa, mati juga tidak bawa apa-apa. Jadi jangan sampai sesuatu tadi membuat kita menjadi stres. Pikirkanlah apa yang bisa kita lakukan, syukurilah apa yang kita miliki. Gak usah pikirkan yang tidak bisa kita lakukan, dan gak usah menjadi stres apa yang tidak kita miliki. Gampang sebetulnya kan? Sampai kesimpulan, ya, mobil itu yang penting apa? Bisa jalan nyaman. Mobil saya udah 10 tahun saya gak ganti. Istri saya mau saya ganti mobilnya, nggak mau, udah 15 tahun saya marahin, ganti. Udah 15 tahun ganti, baru saya belikan yang baru. Nggak promo loh ini ya. Alhamdulillah. Sudah tahu mana yang seharusnya, mana yang tidak perlu jadi pikiran. Nah ini yang buat stres ini nih. Hormon kortisol yang tinggi dalam darah sama adrenalin sebetulnya. Itu yang buat orang stresnya tinggi, suka gelisah, suka marah. Orang sana bilang bad mood. Apa-apa itu sukanya marah. Kalau kita sudah latihan, masih mengalami ini, harus satu catatan. Tidurnya nggak benar. Biasalah tidur 7-8 jam setiap malam. Ya. Karena tidur itu adalah pemulihan total dari tubuh termasuk otaknya. Tekanan darah akan menjadi naik, antibodi menjadi turun. Ya. Kita uring-uringan kalau tidurnya kurang baik. Ya. Kalau yang suka sholat malam boleh, tapi tidurnya lebih awal, habis isya tidur. Jangan tidurnya kemalaman. Ya. Jadi dunia akhirat dapat. Masa tiap malam sholat tahajud tapi kerjanya marah-marah. Saya pernah dulu pak pasien profesor dari IAIN waktu itu, tiap hari kerjanya marah-marah. Untung dia dapat ponakan ikut latihan SN. Ikut latihan SN nanti nggak bisa marah. Betul, udah latihan SN 3 bulan nggak bisa marah lagi dia. Kenapa? Karena hormonnya jadi normal. Ya, jadi normal. Ini harus hati-hati. Ini selalu saya ingatkan karena ini sangat ilmiah. Bapak Ibu hati-hati dengan sugesti. Sugesti sangat merusak kalau negatif, tapi kalau positif dia sangat mendukung. Ya saya beri contoh sederhana. Jangan gitu ya. Mau keluar, nanti sakit. Karena hujan, sakit beneran. Dulu saya waktu kecil hujan itu telanjang bulat main bola, saya nggak pernah sakit, nggak pernah mikir sakit kok. Karena ini mikir sakit, jadi tubuhnya jadi lemah sendiri. Jadi otak itu sangat canggih. Hati-hati dengan sugesti negatif. Sampai kemarin saya baca kuantum fisika itu luar biasa. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita itu mikir sesuatu, takut sesuatu, itu akan kejadian beneran. Karena otak depan kita itu membentuk sesuatu mindset yang menjadikan kita nanti menghadapi kejadian itu. Ya, jadi hati-hati dengan sugesti. Ya. Saya sampai dari dulu bilang santet guna-guna itu tidak ada. Kalau ada, habis itu Belanda semua disantet. Kenapa nggak bisa? Karena orang Belanda nggak percaya. Coba kita bawa kembang setaman, dikasih jarum, kasih paku. Satu tanam di depan rumah orang Indonesia, satu di depan rumah orang Belanda.
Pagi-pagi sama-sama ketemu. Orang Indonesia, aduh Pak, Bu, kita disantet, kita guna-guna ini. Orang Barat, ih, ada bunga harum. Orang Indonesia sudah gelisah, sakit beneran. Saya udah keliling Indonesia kok, dari Sabang sampai ke Papua sana nggak ada. Namanya di Bali terkenal leak, saya nggak pernah ketemu. Banyuwangi terkenal santetnya, saya nggak pernah ketemu. Ada yang mau nyetet saya persilakan. Ya. Oh, saya nggak percaya, nggak mungkin kena. Itu yang percaya itu otaknya sendiri jadi kacau balau, jadi nggak bisa tidur, gelisah. Otaknya sendiri nyerang dirinya, bukan yang lain. Ya. Ini di Stanford University. Jadi kalau kita meyakini sesuatu Bapak dan Ibu terus menerus, itu akan merubah komposisi saraf di otak kita ya. Jadi hati-hati dengan sugesti negatif. Kalau niat yang positif, sugesti positif, monggo. Tapi yang negatif hati-hati. Itu akan betul-betul merusak tubuh kita ini. Tahukah Bapak dan Ibu bagaimana menyiapkan otak kita? Tuh, penelitian itu bukan dengan teka-teki, bukan dengan persamaan matematika, bukan buku misteri, atau bukan dengan berpikir. The simple act of moving your body. Jadi kuncinya buat otak itu sehat, buat otak nggak pikun apa? Bergerak, latihan. Gerak kiri kanan, otak kiri kanan aktif. Ya, konsentrasi, otak kita nggak pernah pikun. Saya aja sampai sekarang Bapak Ibu, mata saya itu masih normal. Tahu normalnya dari mana? Kalau saya ke bank, saya bisa ngisi formulir transfer itu. Hurufnya kecil-kecil itu, masih bisa. Ya, kalau dari jauh lihat cewek cantik, masih tahu tuh cantik. Kalau bapak-bapak udah nggak bisa lihat, udah bayang-bayang. Nggak bisa tidur. Kalau bapak-bapak itu sering nggak konsekuen. Kalau lihat gadis cantik, merasa muda, suruh latihan SN merasa tua. Nggak konsekuen. Cocok. Sama lah ibu-ibu juga gitu. Dan merasa masih remaja. Pas latihan SN sudah yang masuk udah capek. Itulah manusia. Oh, lihat nih kondisi otak. Otak orang yang malas bergerak, hanya duduk, rebahan. Ini lihat, aktifnya otak orang yang sedang bergerak. Luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau sampai pikun, bergeraklah, berolahragalah, latihan SN. Karena SN punya kelebihan di latihan napas, tidak hanya gerak. Ya. Beda sekali kan di MRI kelihatan otak orang yang olahraga itu hidup, otak orang yang diam itu seperti itu. Sampai dikatakan yang paling cepat membunuh kita adalah otak kita sendiri, pikiran kita sendiri. Jadi hati-hati. Makanya ditegaskan, jangan stres tentang apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ya, nggak bisa kendalikan, lepas saja. Ya, jangan mikir lagi yang nggak bisa kita lakukan. Ini yang dalam bahasa agama itu innallaha ma'as-sabirin. Orang kalau bisa menahan amarah, ternyata apa? Otaknya itu tumbuh. Otaknya itu tumbuh menjadi lebih sabar, penuh kasih sayang. Ya, luar biasa otak itu. Tapi perlu dilatih. Ya. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Jihad yang paling akbar adalah mengalahkan diri sendiri. Nah, ini yang saya ingatkan. Ternyata orang yang suka makan gula itu otaknya seperti pengguna narkotika, coba. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau minum teh tawar saja. Jangan teh manis pakai gula. Lihat otaknya itu. Otak itu seperti otak orang pengguna narkoba, coba.
Makanya kenapa orang makan gula itu kecanduan. Kalau nggak manis nggak enak, nggak nyaman. Karena seperti dia pakai narkoba, rusaknya itu. Candu. Ya, jadi pecandu. Saya dari dulu, alhamdulillah, yang minum teh rasanya tehnya teh tawar. Bapak itu kalau mau minum kopi juga aku kopinya harus kopi tawar. Nikmati kopinya, bukan manisnya. Ya dinikmati. Gantong. Keliru. Kopi manis ya minumnya madu bukan gula. Ya. Jadi perhatikan ya, normal. Jadi kalau normal itu dia dopaminnya tinggi. Kalau itu jadi rendah gara-gara gula itu. Apa hubungannya gula? Ternyata gula juga ada hubungannya dengan penyakit jantung, bukan kolesterol. Ya, orang salah sangka. Penelitian studi terbaru menunjukkan yang buat orang kena serangan jantung bukan karena kolesterol yang tinggi, tapi gula. Makanya kalau orang Cina itu bilang sugar poison. Kami pernah ke Cina begitu, ya. Karena aku bisa Indonesia kan, dari saudari teh Cina itu minta gula. Dia jawabnya apa? No sugar, sugar is poison. Ya, dia teh tawar yang dikasih. Ini ingat ya. Nah, hubungannya kolesterol saya ingatkan, makanan yang paling sehat dan paling murah orang sering menghindari gara-gara takut kolesterol, yaitu telur. Saya sehari makan telur 4 Bapak dan Ibu. Wah, dia bilang nanti kolesterol naik. Ada eksperimen yang saya anggap ekstrim karena dia membuktikan bukan pengaruh telur. S3 di Harvard University. Selama 1 bulan dia makan telur tiap hari 24 biji. Ekstrim kan? Tapi sebelumnya cek darah dulu, kolesterolnya berapa. Terus tiap hari makan 24 biji ya. Tuh, 1 bulan kemudian cek darah, kaget kolesterolnya turun, bukannya naik. Ya. Telur itu Bapak Ibu, itu calon kehidupan, jadi gizinya paling lengkap. Kalau Bapak Ibu nggak makan telur, rugi besar. Saya mata sampai sekarang masih awas, masih normal karena makan telur. Karena vitamin A-nya ada, vitamin B paling lengkap, asam aminonya paling gampang diserap oleh tubuh. Terus apa digoreng Pak telur? Nah, gorengnya itu yang rusak. Kolesterol hubungan dengan goreng tadi. Cukup. Ya, bagus, itu pertanyaan yang bagus. Ya. Nanti saya singgung ke gorengan dulu. Jadi telur dulu, yang penting manfaat telur ya. Jadi kalau Bapak Ibu aktivitas tidak seperti saya, sehari 1 atau 2 itu bagus. Kecuali aktivitas yang aktif seperti saya butuh 3-4 ya. Karena apa? Ketika lari, sel yang rusak harus cepat diganti. Nah, telur cepat sekali mengganti kerusakan itu. Papa saya sekarang umurnya udah 95 tahun. Itu dari muda tuh 2 telur. Sampai sekarang mata oke, telinganya yang sudah menurun ya. Tapi semua bagian dalam tubuhnya itu masih normal. Ibu saya meninggal sekitar umur 83. Waktu umur 17 saya udah bilang sama ibu saya, nanti mama meninggal duluan ya. Loh kok aku duluan? Bukan, karena mama punya penyakit dalam. Ya, karena hobinya makan lah. Ya, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, semua tinggi kan. Saya bilang, mama nanti meninggal duluan. Karena apa? Karena papa nggak punya penyakit dalam. Papaku itu tekanan darahnya itu masih normal 120, 80, gulanya masih di bawah 100. Ya. Jadi susah meninggalnya. Orang kalau nggak punya penyakit dalam susah meninggalnya. Telinga peka, gangguan meninggal. Ya. Kaki lemah, gangguan meninggal. Yang meninggal apa? Kalau gangguan jantung, pembuluh darah, lever, ya, itu yang buat meninggal itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan bilang, oh, saudara tetangga saya meninggal mendadak, nggak sakit. Ngawur itu. Semua orang meninggal karena ada kelainan dalam tubuhnya. Karena dia nggak mau tahu aja, nggak mau dengar sinyal tubuhnya.
nyeri sedikit baru penyumbatan, nggak apa-apa, paling nanti terus pusing, makan penenang, hilang rasa sakit. Padahal tekanan darah udah harusnya lebih tinggi, ya. Sehingga meninggal mendadak, dibilang meninggal nggak sakit, nggak ada manusia meninggal nggak sakit. Kenapa tidak baik? Karena kena pemanasan, minyaknya itu berubah menjadi senyawa trans. Trans itu yang menyebabkan kanker, ya. Penumpukan plak di pembuluh darah kita sudah kecil banget jadi sempit, makin sempit, menaikkan tekanan darah, penyumbatan dan sebagainya. Terus bagaimana? Ya kalau sudah sadar, sudah berumur itu ya apa-apa ya lebih baik dikukus. Kalau enggak sekarang ada air fryer, ya digoreng tapi nggak pakai minyak. Dia usahakan gorengan itu dikurangi, karena apa? Kalorinya terlalu tinggi. Kita nggak sadar loh Bapak Ibu ya. Kalau saya karena lari jadi saya tahu betul. Saya kalau lari 1 jam Bapak dan Ibu, lari 1 jam loh, itu kalori yang dibakar. Padahal saya lari memang sudah cepat, 1 jam bisa dapat lebih dari 10 km. Itu kalori yang terbakar itu hanya sekira 300-400 kalori. Tahu Bapak Ibu dapat dari mana? 1 goreng pisang. 1 goreng pisang mau dilariin 1 jam kecepatan segitu ya Pak. Jadi jangan kaget kalau suka gorengan perutnya makin buncit. Ya. Karena gorengan itu. Ya. Jadi hati-hatilah dengan gorengan. Ya. Saya juga suka gorengan, tapi belum tentu sebulan sekali. Warung Padang saya paling suka, tapi belum tentu 1 bulan sekali. Karena apa? Karena tubuh kita bisa mentoleransi kalau tidak keseringan. Jadi jangan dibalik ya. Jadi kalau kita tiap hari udah makan sehat, sekali yang jelek, itu tubuh nggak ngaruh. Tapi sebaliknya juga, udah tiap hari kita makannya jelek, terus berubah sekali makannya enak, lebih makan yang sehat, nggak ada gunanya. Nggak ngaruh. Ya. Karena tubuh kita itu terbiasa adaptasi secara rutin. Ya, yang penting itu rutin. Ya, saya tadi habis lari 22 kilo, tahu makan saya? Ubi rebus 2, telur 4, yogurt 1. Ya, sudah lari segitu aja, makannya begitu. Jadi berat badan saya tuh gak akan berubah-berubah. Nanti kalau menjelang saya mau ikut lomba, saya baru makannya lebih banyak karena butuh kalori lebih banyak. Peserta lain anggap saya nggak tidur. Karena saya tidur cuma 10 menit 4 kali. Jadi waktu kemarin di Canberra itu saya bisa juara 2 open, juara 1 kelompok umur. Yang kelompok umur yang nggak enak, saya juara 1, juara 2 kelompok umurnya ketinggalan sama saya 75 km. Jadi saya sudah sampai Jogja dia masih di Sragen gitu Pak. Kan nggak imbang namanya. Makanya saya bisa juara 2 open. Itu karena gara-gara jam 36 jam saya kena diare, jadi saya nggak bisa banyak bergerak lagi. Pada waktu itu udah mimpin urutan 1 untuk cowok, udah mimpin 12 km. Itu pengalaman, banyak pengalaman menarik ketika lari jarak jauh. Mungkin 6 hari juga begitu. Cuman ini lumayan karena ini kejuaraan dunia resmi. Ada juara open, ada juara kelompok umur, ada juara bergu 2 orang juga. Saya ajak 1 teman dari Jakarta untuk supaya ada juara bergunya. Gak usah ikut-ikutan. Ini dibilang robot, nggak sama pelari-pelari bilang robot ya. Udah mau 3 larinya segitu. Ini yang saya ingatkan tentang makanan tadi. Ternyata Bapak dan Ibu, mikroba atau bakteri usus ini ada hubungan dengan kesehatan otak kita dan mempengaruhi perilaku kita. Apa makanan bakteri di usus? Serat. Dari mana? Sayur dan buah. Saya biasakan sayur sehari itu 4 macam, buah itu banyak 2 macam. Ya, selain dapat serat, juga dapat vitamin, antioksidan, dan lain-lain dari sayur dan buah. Indonesia kaya dengan sayur dan buah. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu tinggal di Indonesia. Saya kalau ke Australia Bapak Ibu pusing beli sayur. Tahu, 1 ikat kangkung 100.000. Makan di restoran 200.000 1 piring kangkung itu. Coba.
Makanya Pulau Indonesia bersyukur. Ya, beli lotek cuma berapa coba? Itu udah lengkap. 12.000. Macam-macam kan? 12.000. Di rumah makan di Sydney kita makan lotek, bagiannya 150.000. Karena dia harus impor. Jadi syukurilah itu buat sehat, ya buat sehat. Karena menurut penelitian Bapak dan Ibu, orang-orang yang berumur di atas 100 tahun diambil bakteri ususnya, diteliti, bakteri ususnya beragam, banyak jenisnya. Jadi semakin banyak jenis bakteri di perut seseorang, semakin sehat ya. Jadi ketika kita makan, ingat ya, kita ini memberi makan bakteri ini. Kalau nggak ada bakteri kerja di usus kita, mati kita. Kalau ada infeksi menyerang kita, yang pertama menolong itu bakteri di sini. Jadi penyakit tidak akan muncul kalau bakteri kita sehat. Jadi biasakan setiap hari ada sayur dan buah yang masuk. Makanan-makanan karbo usahakan juga berserat, ya. Nasi merah, nasi hitam, ubi masuk. Nah nanti proses ini. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa beraknya Bapak Ibu bakteri itu jadi vitamin tubuh kita. Jadi kalau kita dikasih dia makan, nanti pembuangan dia itu jadi vitamin untuk tubuh kita, diserap oleh usus kita. Jadi kalau kita beri makanan yang baik pada bakteri usus kita, maka dia nanti memberikan makanan kepada tubuh kita ini. Jadi di usus besar itu berbagai macam bakteri yang baik itu ada. Nah bisa membantu dia dengan misalnya Bapak Ibu makan acar, ya, yang fermentasi itu, wah tape ubi itu bagus untuk usus ini, yogurt itu bagus, ya, itu untuk menambah bakteri di usus. Tapi beli dia makan dengan sayur dan buah. Ya. Ambil semua. Ini perbedaannya. Kalau orang makan makanan yang buatan, jadi bengkak. Apa makanan buatan atau orang sekarang bilang ultra processing food? Ultra processed food itu adalah makanan yang sudah gak ada bentuknya. Sosis, misalnya sosis itu gak ada bentuknya. Roti putih itu udah gak ada bentuknya. Nugget gak ada buktinya, udah gak ada lagi. Yang kita makan tuh apa tuh gak jelas. Jadi makanlah buatan Tuhan, pasti aman, ya, pasti aman makanan Tuhan. Bedanya. Makanya kenapa sekarang itu obesitas merajalela di mana-mana? Karena orang salah, bukan makan makanan buatan Tuhan, makan makanan yang diproses. Kalau ke supermarket kita lihat hampir nggak ada lagi makanan untuk manusia. Ya istilah kalau dokter di barat itu udah agak galak itu gitu. Kita memakan makanan ultra processed food itu bukan untuk manusia. Makanya bakteri usus kita rusak, orang kegemukan, kanker terjadi. Kalau Bapak Ibu ingat masa lalu, penyakit kanker, autoimun, nggak ada. Sekarang timbul penyakit aneh-aneh karena processing food itu tadi. Karena itu bukan makanan untuk manusia sebetulnya. Ini menarik. Jadi kalau Bapak Ibu itu merasa capek melakukan apapun, itu sebenarnya itu otaknya yang nakal. Sebetulnya hanya baru 40%. Itu saya alami di lomba itu. Lomba 24 jam. Itu 12 jam pertama, itu rasanya sudah heboh tuh. Maunya minta berhenti. Tapi sampai selesai 24 jam sama aja rasanya. Jadi nakal tuh otak. Lomba 48 jam apalagi ya. Udah 24 jam, udah otak itu sudah nakal. Pokoknya udahlah capek kakinya udah pukul, capek udah gak bisa diangkat. Pokoknya otaknya udah nakal. Minta berhenti. Saya waktu ikut yang di Spartaton Yunani ke Sparta, itu heboh lagi. 36 jam saya gak tidur sama sekali. Itu juga otaknya nakal. Tapi untung paniknya galak. Setiap checkpoint itu ada jamnya. Kalau lewat jam ini angkut, lewat jamnya angkut, takut diangkut gerak terus sampai finish. Ya. Kalau nggak itu ya udah berhenti. Karena apa? Yang bisa finish itu dari seluruh dunia hanya 40%. Dari 400 peserta 50 negara.
Yang muda-muda diangkut semua. Karena apa? Mental itu lebih kuat yang tua, bukan yang muda. Menang cepat saja. Saya kemarin di Canberra ada yang lucu. Waktu pasang tenda di lapangan atlet pasang tenda, sebelah saya juga pasang tenda. Badannya besar, masih muda. Belum umur 30, badannya berisi. Pokoknya kalau dekat dia takut deh. Betul. Waktu pertama start, kedengaran dari belakang dia nyari plok 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 putar. Belum lama dari belakang muncul plok plok plok. Setelah 12 jam bongkar tenda pulang dia. Padahal bapak pulang panjang yang lewat 12 jam. Ini yang kita tidak lihat. Bayangkan, itu jaringan darah semua. Panjangnya itu 100.000 kilometer, mengelilingi bumi udah 2 kali panjangnya pembuluh darah tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu nggak buat arus deras, jantungnya nggak kerja bagus, bagaimana dia bisa mengaliri sampai 100.000 kilometer? Jadi ketika Bapak itu hanya duduk, ya, berbaring, nggak mau latihan, ingat ini. Kita harus mengairi, buat arus deras supaya semua pembuluh darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Kalau tidak, ya bagian tubuh yang nggak dapat aliran ya rusak. Itu pasti seperti irigasi. Jangan irigasi itu berlumpur, maka sawah pasti rusak. Apa itu lumpur dalam pembuluh darah? Kolesterol tinggi, gula tinggi, asam urat tinggi, trigliserid tinggi, semua tinggi. Maka jadi kental, berlumpur dia. Maka tubuh kita akan cepat rusak. Kalau pembuluh darahnya jelek, pasti nanti gampang keriput, ya. Karena nggak dapat makanan. Ingat ya, ketika kita malas bergerak, ingat, ini harus dapat aliran darah 100.000 kilometer di dalam tubuh ini. Harus dapat pasokan darah. Dari mana? Jantung dan nanti kaki. Nanti saya tunjukkan. Jantung itu ada 2 Bapak dan Ibu ya, atas dan bawah. Yang kita tahu sekarang baru atas kan, nanti kita lihat yang bawah. Ini harus dapat aliran darah. Dan ini harus 24 jam loh Bapak Ibu, gak pernah istirahat loh ini. Kalau sempat berhenti dia sebentar, nah orang stroke itu. Kalau kena otak stroke, kalau ke jantung, serangan jantung itu. Nah, ini yang orang yang nggak paham. Tahu nggak Bapak dan Ibu? Kaki, terutama betis, itu adalah jantung kedua. Jadi ketika jantung kita yang di atas ini memompa darah lewat arteri nyebar ke seluruh tubuh. Waktu dia balik, itu bukan kerja jantung Bapak dan Ibu yang di atas, tapi kerja otot yang di bawah. Dia harus menekan supaya ini naik melawan gravitasi. Jadi lebih berat kerjanya. Jadi kalau Bapak Ibu itu kuda-kuda yang bagus, itu Bapak itu buat jantung kedua yang sempurna. Ya, pentingnya kuda-kuda di situ, membangun jantung kedua yang bagus, yang namanya mengalirkan aliran darah di vena, pembuluh darah baliknya. Ya, ini pompa, nyebar. Ini membalikan kontraksi di otot, menaikkan. Jadi di betis ini itu ada jantung kedua. Jadi perbesarlah kakinya. Kenapa jantung saya bagus, badan saya kuat, semua sistem tubuh saya sehat? Lihat jantung kedua saya. Kelihatan toh? Kempolnya. Kempolnya gede. Tukang becak kalah ini. Ya. Seksi Pak. Tukang becak kalah, soalnya tukang becak nggak genjot lagi sekarang. Itu jantung kedua.
Kalau jantung kedua bagus, tentu menghemat jantung yang pertama tadi. Kita sekilas melihat manfaat latihan SN. Ini jadi Dr. Naviar ngambil spesialis kedokteran olahraganya dengan ini latihan SN. Ya, uangnya nggak bisa dipakai. Ya, berobat sampai mati, bukan sampai sehat. Jadi gak ada gunanya uang itu. Karena udah sakit tuh gak ada obatnya. Ya. Tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga loh. Jadi investasi yang paling cerdas dibilang itu adalah ketika kita sudah berumur, apalagi udah kepala 6 ke atas, adalah tetap bukan sehat loh ya. Bukan, karena sehat itu bisa ngapusi. Orang bilang sehat tapi dia makan racun terus, makan obat terus, ya. Kalau bukan itu apa-apa itu enak. Mau jalan, mau rekreasi, mau kegiatan itu tetap bisa. Dan periksa tubuhnya namun tidak ada kelainan penyakit. Saya setiap minggu Bapak dan Ibu tertib. Ini gula darah saya masih di bawah 100. Jadi saya tidak hanya pakai rasa tapi juga terukur karena lebih baik mencegah daripada nanti kalau sudah kena. Gula darah saya masih normal. Saya biasanya libur latihan hari Senin itu saya ukur. Investasi saya membeli alatnya. Nah, asam urat. Yang untuk laki-laki ini sangat normal. Tekanan darah 67 106. Ya, ini kalau bahasa WHO-nya itu optimal, bukan cuma sehat, optimal. Nah, itu pentingnya olahraga di situ. Tekanan darah kita akan cenderung bagus seperti itu. Ini tahun 22 waktu di Spanyol 24 jam saya masih bisa juara 2 Open. Ini kolesterol total aman. Ini yang tahun lalu di Ceko. Podiumnya itu sudah lebih tinggi, saya tetap paling pendek tuh. Logikanya harusnya mereka lebih cepat kok, kakinya panjang-panjang, lihat posturnya kan semua bagus-bagus kayak memang pelari beneran. Yang sebelah kanan tuh juara kelompok umumnya dari Hungaria, yang kiri juaranya dari Jerman. Ketinggalan di belakang saya 26 kilo sama 30 km. Opennya saya jadi juara 3. Ini masih umur 40-an, ini 50, 40, 50. Ini waktu Sparta. Lomba yang paling berat. Karena melewati satu gunung. Diberi waktu hanya 36 jam, 246 km. Melewati satu gunung lagi. Ya. Tapi semua capeknya hilang, besoknya membawa bendera, menerima sertifikat dan medali dari panitia. Ini kemarin di Canberra, juara 1 kelompok umur, juara 2 Open. Jadi saya sudah mencoba Eropa, Australia, itu ternyata kelompok umur saya masih dominasi. Sehingga niat saya adalah umur 65, saya mau ngejar rekor dunia untuk umur 65. Ya. Untuk 48 jam itu harus bisa dapat minimal 325 km. Itu rekornya 324 dipegang orang Prancis sudah 21 tahun. Sedangkan kalau untuk 6 hari itu rekor dunia dipegang orang Rusia, orang Bulgaria itu 731 km. Itu catat saya 2 tahun lagi, jadi sabar. Ini 7 tahun yang lalu. Ternyata ngomong cucu itu ternyata bisa buat awet muda. Tahu rahasianya? Ketika saya gendong mereka jalan-jalan, ibu-ibu di kampung mesti bilang, aduh deh enak ya digendong papanya jalan-jalan. Kan banyak dengan papanya deh. Berarti kan awet muda kan? Iya. Ini 7 tahun lalu. Ini kemarin di Australia ketemu 7 tahun kemudian saya masih kuat gendong mereka semua. Tiga. Ya, 3. Makanya niat saya besok
buyut saya gitu, saya gendong gitu kan. Mana kuwi. Yang besarnya sekarang sama Mana saya kuwi. sudah tingginya sama. Udah kuliah. Enggak, kelas 6. Tapi udah tinggi karena makanan Australia. Ingat, kebahagiaan itu adalah pilihan, ya, bukan hasil. Pilihan kita, proses kita berjalan, bukan hasil ya Bapak Ibu, itu pilihan. Jadi kita bisa bahagia itu kalau kita memilih untuk bahagia, itu pilihan. Orang sengsara, orang menderita karena dia pilih untuk sengsara. Ya, jadi jangan pilih yang gak enak. Terima kasih. 110 gram tiap hari harus saya makan, ya, supaya sel yang rusak itu cepat diganti. Yang kedua, ya, untuk jaga supaya ototnya nggak rusak, ya tetap tumbuh bagus, ya harus ada latihan pembebanan. Biasanya saya kalau mau lomba itu seminggu 2 kali itu mesti harus latihan beban. Ya. Yang ini 44 kilo Pak Edi. Wah. Kegiatannya kecil Pak Edi. Di belakangnya ada 48 kilo. Ada 48 kilo, kelihatannya kecil tadi ya. Jadi kalau gendong cucu itu biasa. Cucu bertiga paling beratnya kira-kira 70-an. Ya itu Pak. Ya. Caranya. Izin yang kedua, 58. berarti saya jauh Pak dari Bapak. Jauh Pak. Terus ini Pak, dalam berlari, Bapak itu menggunakan napas diafragma saja atau juga yang lainnya? Artinya Jadi- hidung saja atau mulut juga? Terima Napas kasih Pak. SN yang saya pakai, jadi napas gabungan yang saya pakai. Hanya mungkin memang yang berbeda dengan pelari pada umumnya. Kalau saya lari tetap napas hidung, terus tetap napas perut, terus napasnya teratur seperti latihan gabungan. Jadi kalau saya lari tidak pernah ngos-ngosan, 4 langkah saya tarik napas, 4 langkah saya keluar napas, terus begitu. Ya. Jadi pasokan oksigennya tetap terjaga, jadi jantung saya tidak terlalu tinggi. Saya pernah sebelum lomba ke Canberra kemarin itu long run saya 35 kilo itu nggak sampai, ya pace-nya 542 ya, jantungnya rata-rata cuma 111. Ya, jadi ya nggak capek, makanya itu gunanya tuh lari jarak jauh seperti itu. Bagi orang udah capek, bagi saya belum capek. Luar biasa. Ya, matur nuwun Pak. Kalau lari jarak pendek, saya 10 km masih bisa 39 menit. Jadi saya nggak suka jarak pendek, karena jarak pendek itu tidak menantang lagi. Nah, ini 30 menit lah. Tarik panjang, tekan tahan, keluarkan, supaya kapasitasnya juga meningkat. Saya tiap hari latihan napas. Saya pengganti tidur siang saya itu latihan napas. Saya latihan napas biasanya hampir 1 jam. Itu tiap siang itu pasti saya latihan napas itu. Jadi memperbesar paru-paru, ya. Itu dengan tarik napas panjang, tekan tahan, keluarkan juga panjang. Harus dilatih. Duduk. Ya, duduk. Nanti otomatis akan membesar. Ya. Ketika kalau kita latihan pakai gerak, itu niatkan betul. Kalau belum bisa, itu langkahnya agak cepat dan sedikit. Mudah-mudahan. Lebih gampang Bapak itu memperlambat daripada Bapak nambah 1 ke 2. Ya, jadi 2 langkah agak cepat daripada 1 langkah kelamaan. Nanti loncat keduanya 100% namanya Pak. Tapi kalau Bapak 2 langkah itu agak cepat dikit, nanti memperlambatnya sedikit-sedikit lebih bagus. Itu teknik latihannya saja. Tapi untuk memperbesarnya tadi usahakan setiap hari bisa latihan napas itu. Ya. Kira. Betul Pak. Jadi Bapak di rumah seperti yang saya pakai tadi nambah latihan napas itu Pak ya, untuk perbaiki kapasitas paru-parunya. Bocor. Jadi tahan napas, duduk latihan napas, tahan yang lebih lama supaya ini buka. Itu yang pertama. Yang kedua, Sebatang jam.
faktor usia itu memang tidak bisa dibantah. Ya. Tapi itu bukan halangan. Saya pernah ketemu pelari maraton ya, di Eropa itu. Dia mulai berlari Pak, umur 60, umur 70 ya pecahkan rekor dunia untuk umur 70 Pak. Wah. Full maraton di bawah 3 jam Pak. Ya. Umur 70 Pak. Jadi jangan sampai memang orang kita lihat angka saja Pak. Ya. Tidak ada kata terlambat. Tapi prosesnya memang harus lebih pelan-pelan. Bedanya anak muda orang tua di situ Pak. Kalau orang tua itu memulai lebih bertahap, terus kalau kita kelamaan istirahat turunnya juga lebih cepat. Ya. Jadi Bapak sabar saja, tapi ikhtiarnya memang harus dilakukan. Kalau Bapak baru kuat 5 langkah, itu nggak apa-apa. Itu sudah manfaat ada. Yang penting tetap bergerak. Tambah ototnya Pak yang dikeraskan. Itu yang bakar nanti lemak. Lebih keras. Setelah itu Bapak nggak usah dulu dari 5 langkah jadikan 6 langkah dulu. Gak usah mikir 15 ya Mbak, kejauhan. Saya kalau lomba Pak, lomba misalnya 200 km, itu saya mikirnya saya lomba 5 kilo Pak. Yang penting 5 kilo udah sampai. Nanti baru mikir 5 kilo berikutnya, lama-lama kan selesai Pak. Bapak latihan juga gitu. Jangan mikir harus 15 dulu. Kalau Bapak udah bisa 5 udah bagus. Jadikan 6. Kalau 6 udah bagus, jadikan 7 begitu. Lama-lama kena yang 15 ya. Jadi jangan pikiran meloncat satu-satu Pak. Ya. Kalau 5 sekarang coba ke 6 dulu. Kalau udah 6 kuat, keluar nggak apa-apa. Lanjutkan lagi. Terus saja begitu. Selesai. Nanti Bapak punya target 2 minggu lagi harus kena 7 ini, kena 7. Nggak sampai 3 bulan Bapak kena 15 itu. Dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terasa kisah 6 tahun di SD Negeri telah dilalui bersama. Kita menjadi satu dalam sebuah ruangan yang menjadikan kita keluarga di dalam sekolah. Tantangan hidup berikutnya telah menanti. Simpan cerita kita menjadi sebuah momen yang tidak akan pernah terlupakan. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Sucipto Dan saya Rina Anjani Mustikasari yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, perkenankanlah terlebih dahulu kami membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat, sambutan Ketua Panitia. Bisa normal seperti Bapak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Yang Bapak lakukan sudah benar. Jadi tubuh itu kalau diberi obat dia manja. Jadi bagaimana supaya nggak manja? Kurangi bertahap. Kalau udah bisa separuh, nanti kurangi jadi kurang dari separuh. Udah kurang dari separuh, kurangi lagi. Tapi kontrol dokternya oke. Hanya kontrol bukan obat ya. Kontrol supaya nilainya objektif. Ya. Sampai nanti nggak tergantung apa-apa lagi. Nah, periksa dokter nggak ada masalah. Sebenarnya penyumbatan itu nanti tubuh akan memproses juga karena dianggap tubuh itu memang sesuatu yang tidak baik, tapi tidak boleh mendadak dia lepas. Karena mendadak lepas juga nanti bisa menyumbat. Ya. Tapi kapiler yang Bapak katakan tadi benar. Semua kasus-kasus di SN itu memang banyak menimbulkan seperti itu. Jadi tubuh itu bereaksi membentuk kapiler-kapiler yang baru supaya tubuh akan tetap selamat. Intinya tubuh tetap ingin hidup kok. Intinya itu. Bagaimana caranya? Yaitu rangsangan yang kita berikan supaya dia memproses sistem itu menjadi kuat. Ya. Jadi pertama adalah obat itu dikurangi dosisnya bertahap karena tubuh sudah tergantung obat itu. Pokoknya tubuhnya cerdas. Dia kalau sudah diberi, dia tergantung nggak mau produksi. Jadi caranya kurangi sedikit demi sedikit, ya, sampai kontrolnya tetap. Ya. Nanti kalau sudah oke semua, baru lepas. Saya pernah dapat satu pasien, ya, dia datang ke saya gula puasa udah 240. Dokter mau gampang nggak? Sebut saja.
Jadi seluruh itu kan tergantung dokternya kan. Dia bilang jangan. Sekali suntik itu insulin, pankreas nggak mau produksi lagi karena dia merasa dapat bantuan, jadi manja dia. Ya. Terus gimana? Latihan SN, saya kasih pelatih. Ya. 3 bulan latihan dengan treatment dokter yang sama, 3 bulan turun jadi 180. Nah, berarti ada manfaatnya. Oke, sekarang saya tingkatkan supaya sensitif ya terhadap insulin selnya, resistensinya biar berkurang. Saya suruh dia latihan beban, latihan otot, ya. 6 bulan kemudian di bawah 100. Nah, yang buat dia kaget, sebelum nikah dia udah tekanan darah tinggi sampai umur 60-an. Itu jadi normal juga. Kalau dia berobat ke dokter butuh berapa dokter spesialis coba? Dokter jantung, udara, dokter penyakit dalam, macam-macam kan. Dengan latihan SN, tekanan darah juga normal. Cuma saya diprotes sama istrinya.